Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi Rahmadana Fitri, Ninda Febriani, Cynthia Maramis. Kali ini, pada mata kuliah Psikologi Anak Kebutuhan Khusus, kita akan bahas tentang bagaimana pendidikan anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi sebelum itu kita ketahui dulu bagaimana sih munculnya sejarah ADHD ini. Sejarah ADHD. Gangguan inatensi dan hiperaktivitas pada anak pertama kali dikenalkan oleh Heinrich Hoffmann pada pertengahan abad ke-19 dalam sebuah buku dongeng untuk anak-anak berjudul Slogan di Peter melalui karakter Fidgety Pill dan Harry Hu. Pada awal abad ke-20, gangguan tersebut dianggap sebagai sebuah sequel dari encephalitis yang menyebabkan brain damage dan seiring waktu menyebabkan brain dysfunction. Pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa penyebab kumpulan gejala inatensi dan hiperaktivitas ini lebih kompleks dari sekedar reaksi terhadap stresor, sehingga DSM-3 menggambarkan dengan istilah yang bersifat fenomenologis tanpa implikasi kausal, yaitu Attention Deficit Disorder atau ADD dan ADD with Hyperactivity. Diagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD mulai muncul dalam DSM-3R dan dipertahankan di DSM-4 hingga DSM-5. Pelayanan khusus anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD sangat dibutuhkan untuk dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut pemaparan Dr. Eliati dari Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia, yaitu gangguan ini merupakan jangka panjang yang menyerang anak hingga dewasa. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD di Indonesia ini angkanya termasuk cukup tinggi, dengan jumlah mencapai 26,4%. Hal ini juga diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Nasional 2007 bahwa terdapat 82 juta populasi anak di Indonesia, 1 diantaranya 5 anak dan remaja di bawah usia 18 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa. Sedikitnya ada 16 juta anak mengalami masalah kejiwaan, termasuk ADHD. Gangguan hiperaktivitas ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada usia sekolah sampai remaja. Bahkan apabila tidak segera ditangani, maka akan berpengaruh kepada masa depan seseorang. Gangguan ini perlu ditangani sedini mungkin untuk menghindari kemungkinan akan mengakibatkan efek yang lebih berat nanti di saat dewasa. Selanjutnya ialah definisi dari ADHD. ADHD sendiri merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang telah dibahas sebelumnya, di mana attention ialah perhatian, defisit berkurang, hyperactivity hiperaktif, dan disorder gangguan. Atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktif. Nah, istilah ini merupakan istilah yang sering muncul pada dunia medis, yang belakangan ini gencar pula diperbincangkan dalam dunia pendidikan dan psikologi. Istilah ini memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional, mencakup disfungsi otak di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku dan tidak mendukung rentang perhatian, atau rentang perhatian mudah teralihkan. Jika hal ini terjadi pada anak, dapat menyebabkan berbagai kesulitan belajar, kesulitan berperilaku, kesulitan sosial,
dan kesulitan lain yang saling berkaitan. Jadi, jika didefinisikan secara umum, ADHD menjelaskan suatu kondisi anak yang memperlihatkan simptom-simptom kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidupnya. Batasan dalam Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan neurodevelopmental pada anak yang ditandai dengan adanya gejala berkurangnya perhatian dan atau hyperaktivitas atau impulsivitas yang berlebihan. Nah, kedua ciri tersebut merupakan syarat mutlak untuk diagnosis dan harusnya nyata pada lebih dari satu situasi. Definisi lain menggambarkan ADHD sebagai sekumpulan gejala yang bermanifestasi sebagai ketidakmampuan individu untuk merencanakan pekerjaan dan mengerjakan perencanaan akibat defisit dari fungsi kognitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang dikatakan ADHD jika telah memenuhi dua syarat mutlak tersebut. Yang pertama ialah berkurang perhatian dan hyperaktivitas atau impulsivitas yang berlebihan. Karakteristik anak penderita ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak penderita ADHD sangat beragam. Tidak ada jenis yang pasti untuk mengetahui apakah anak tersebut mengidap ADHD atau tidak. Gejala yang muncul pada anak ADHD tergantung pada umur, situasi, dan lingkungan anak. ADHD dimulai pada umur kanak-kanak bersifat menahun, di mana gejala utamanya berupa inatensi, impulsivitas, hyperaktif. Dari gejala-gejala ini, terdapat pula ciri-ciri dari masing-masing gejala. Yang pertama, inatensi. Inatensi, anak sering terlihat mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Adanya stimulus secara spontan dari indera masing-masing sangat mempengaruhi konsentrasi si anak. Daya tahan konsentrasi anak sangat terbatas, sehingga menghambat proses information receiving dari luar atau dari lingkungan. Yang kedua yaitu impulsivitas. Anak mengalami kelainan sikap atau ketidakharmonisan antara pikiran dengan tindakannya. Faktor sense atau perasaan begitu mendominasi sehingga si anak sangat cepat merespon. Ketika orang penyampai informasi belum sampai menyampaikan informasi, si anak akan langsung merespon. Anak juga mengalami hambatan dalam menentukan skala prioritas ketika beraktivitas, sehingga hal tersebut mengganggu kepribadian dan lingkungannya. Ketiga, hyperaktif. Pada hiperaktif, anak mengalami aktivitas berupa gerakan motorik yang berlebih di atas rata-rata aktivitas motorik anak normal seusianya. Si anak terlalu banyak bergerak serasa tanpa lelah, dan tujuan yang dia lakukan tidak jelas, bahkan sangat sulit untuk ditenangkan. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangnam Mental, edisi 5, menjadi didiagnostik dengan ADHD, anak harus mengalami atau memiliki gejala minimal 6 bulan sebelum didiagnosis, dan gejala tersebut harus telah hadir sebelum 12 tahun. Jadi, jika seorang anak mengalami beberapa gejala di atas, berarti harus mengalami gejala tersebut minimal 6 bulan sebelum didiagnosis, dan gejala tersebut harus muncul seketika anak sebelum berumur 12 tahun. Dalam melaksanakan proses identifikasi ADHD, American Psychoacoustic Association atau APA menggunakan standar untuk memastikan hambatan dalam memusatkan perhatian dengan menunjukkan Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder, di mana
yaitu di mana antara lainnya yaitu fokus atau perhatian lemah, di mana ciri-cirinya anak sering menciptakan kesalahan fatal atau sembrono dalam beraktivitas. Ketika diajak berbicara secara langsung, si anak tidak mendengar, arahan atau instruksi tidak diindahkan, gagal menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hiperaktif. Ciri-ciri yang menonjolnya yaitu mengalami kecemasan. Sedangkan ciri-ciri kondisi tangan atau kaki sering dilihat ketika duduk di kursi, tidak bertahan seperti anak-anak normal lainnya, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu beberapa gejala kurang fokus yang muncul selama anak berusia 7 tahun. Keempat, terdapat hambatan ketika berada di 2 atau lebih keadaan. Jadi, anak yang mengalami ADHD akan mengalami kesulitan ketika disuruh memilih antara 2 pilihan. Etiologi atau penyebab anak ADHD. Faktor neurobiologi diduga salah satu faktor yang cukup kuat untuk timbulnya gangguan ADHD yaitu faktor genetik. Selain itu, faktor yang juga penyebab ADHD yaitu lingkungan, zat yang dikonsumsi oleh ibu saat hamil, riwayat BBLR, riwayat persalinan dengan ekspresi Verschupp. Gen akan berpengaruh terhadap anak penderita GPPH. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bila orang tua mengalami ADHD, sebagian anak mereka dijumpai mengalami gangguan tersebut. Sehingga faktor genetik bisa dikatakan juga sebagai penyebab ADHD. Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga dapat menjadi penyebab penyakit ADHD, di mana faktor lingkungan antara lainnya misalnya riwayat merokok, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan atau anemia selama kehamilan dan kelahiran anak yang prematur, zat adiktif, dan makanan. Selain itu, riwayat BBLR juga diduga dapat meningkatkan risiko kejadian ADHD pada anak. Meskipun belum diketahui apakah gejala ADHD akan ada sampai anak menjadi dewasa, namun faktor lain juga dapat diduga dapat meningkatkan kejadian ADHD, yaitu penelitian tentang riwayat persalinan dengan ekspresi Verschupp, di mana jika terjadi setelah persalinan anak mengalami kejang-kejang, maka juga akan menjadi penyebab terjadinya ADHD. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur dalam melakukan identifikasi anak ADHD. Yang pertama itu perspektif orang tua, yaitu melakukan interview terhadap orang tua terkait ciri-ciri depresi orang tua, riwayat perkembangan orang tua, dan lembar cek perilaku anak, dan alat pengumpulan data serta pertanyaan situasi rumah orang tua, dan survei penyesuaian pernikahan orang tua anak tersebut dengan memakai instrumen temuan Log-Wavelength. Yang kedua yaitu perspektif anak, yaitu interview terhadap anak, melakukan tes IQ terhadap anak, dan kajian terkait kondisi sekolah, dan observasi interaksi antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, perspektif sekolah, yaitu melakukan FGD dengan wali murid, pengamatan ruangan kelas, dan lembaran penilaian guru, serta rating skala perilaku anak di sekolah. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran anak ADHD. Dalam proses pembelajaran untuk anak yang mengalami ADHD dilakukan berdasarkan gaya belajar anak tersebut. Gaya belajar anak ADHD biasanya adalah visual dengan kombinasi kinestetik, sehingga anak yang mengalami ADHD tidak menyukai teks.
Penggunaan alat peraga 3 dimensi dalam kegiatan pembelajaran justru sangat membantu. Dalam pembelajaran dengan penggunaan alat peraga 3 dimensi, mula-mulanya anak diajarkan melalui media pasir, di mana anak menulis di atas pasir dengan menggunakan jari telunjuknya sambil menyebutkan huruf yang ditulis. Kemudian anak diminta untuk menyalin huruf yang telah ditulis tersebut ke papan tulis dengan menggunakan spidol. Selain menggunakan media pasir, anak juga bisa diajarkan dengan penggunaan flashcard ABCA yang telah dirancang dari tingkat termudah hingga tersulit. Adapun huruf-huruf yang sulit dibedakan oleh anak ADHD yaitu huruf B dengan huruf D dan huruf P dengan huruf Q. Untuk membantu anak untuk membedakan huruf tersebut bisa dibantu dengan menyajikan huruf 3 dimensi secara bersamaan, seperti huruf B dan huruf D yang disajikan secara bersamaan di depan anak, dan kemudian anak diminta untuk membedakannya dengan menggunakan bahasa anak itu sendiri. Proses pembelajaran anak ADHD lainnya yaitu dengan cara anak diajarkan menulis dengan menyambungkan pola titik-titik yang membentuk sebuah huruf dan angka. Selanjutnya, anak diajarkan menulis tanpa pola, sehingga kedepannya anak bisa menulis sendiri. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.